kamu ya kita ayu. Apa ada yang perlu ditanyakan? Dari yang saya dengar, Pak Teguh ini kan dulunya orang biasa, orang wedung ya kalau nggak salah. Nah, kok bisa sampai jadi sesukses ini tuh bagaimana Pak? Kalau saya sampai sekarang ya orang biasa. Tapi bukan luar biasa ya. Kalau luar biasa itu kan apa? Superman. Namanya perjalanan. Makanya kan ada kita itu kan alhamdulillah kita tuh di apa? Di dunia. Dunia kalau kita dulu pas sekolah belum? Sudah ada sekolah. Sudah ada sekolah ya. Nah, kalau kita dulu sekolah itu kan kita di pelajaran bahwa bumi itu bulat. Ya kan? Bumi itu bulat. Nah, dengan bumi itu bulat, di sini kadang kita apa? Kadang kita di bawah ini. Ya kan? Nanti kita bumi itu kan berputar. Nah, berputar, kita akan apa? Mutari bumi ini. Bukan kita jalan dari bumi, tapi bumi ini berputar. Akan membawa kita dalam perubahan kehidupan. Jika kita ini ibaratkan roda, mobil itu rodanya bulat ya? Sepeda motor itu bulat ya? Nah, sepeda motor itu bulat. Itu kalau seandainya tanpa ada apa-apa di depan, kira-kira itu bisa muter sendiri enggak? Bisa toh. Kalau contoh mobil itu seandainya didorong atau apa, itu akan bisa muter enggak? Tapi tidak bisa muter karena apa? Ada ganjelnya, ya kan? Mobil itu akan buat disurung pun tidak akan bisa jalan kalau tidak ya kan ada ganjelnya, betul nggak? Tadi mobil itu bulat bannya, ya kan? Kalau mobil itu diem kan tidak akan bergerak. Begitu ada dibunyikan, dihidupkan, jadi apa? Ada dorongannya. Berarti apa? Akan jalan berputar menuju ke tujuan. Kalau didorong tanpa seandainya tanpa dihidupkan, didorong pun bisa, ya kan? Nah, itu semua mau dihidupkan, mau didorong, kalau itu ada ganjelnya, ya tidak bisa. Hidup juga gitu. Hidup tuh kalau contoh yang dorong kita bisa sukses apa? Kalau mobil tadi yang dorong itu bisa manusia, bisa apa mesinnya akan membawa, dia akan jalan. Kalau kamu yang dorong siapa? Berusaha. Yang dorong adalah apa? Satu, diri kita sendiri. Mobil itu kalau rusak mesinnya dihidupkan ya tidak bisa, ya kan? Akinya rusak tidak bisa. Jadi diri kita dulu, diri kita itu sehat dulu, sehat jiwa, sehat pikiran kita, sehat hati kita. Nah, apalagi nanti kamu nanya, doa orang tua, ya kan? Kan di situ jangan sampai apa? Ganti sama orang tua. Jadi harus apa? Hormat sama orang tua, mendoakan orang tua, minta didoakan orang tua, minta restu dan sebagainya, ya kan? Dulu orang tua Pak Teguh juga sama, jadi mengajarkan seperti itu. Ya Pak Teguh mau sekolah, mau keluar, mesti pamitan, cium tangan ibu bapak, ya kan? Cium, mesti dipeluk, disayang, seperti itu, ya kan? Dengan orang tua kamu peluk, kamu sayang, kamu cium, itu saya yakin orang tua enggak apa? Akan dengan sendirinya akan mendoakan kita. Itulah mendorong guru-guru kita. Nah, yang ganjelnya tadi apa? Sedikit tahu enggak? Nah, ganjelnya apa? Kelakuan kita. Tidak kita ini malas, ya kan? Kita ini apa ya? Ya, tidak mau belajar. Kita ini boros, itu ganjel dari sukses, mengganjal, ya kan? Tapi kalau kita mau kerja, ya, mau menabung, mau berdoa, mau ibadah, mau sholat, dan mau belajar tentang itu, saya yakin akan apa?
sukses, ya kan? Ada yang kurang jelas? Kira-kira ada yang mau jadi bos? Kepengen semua masih? Lulusannya apa? SMA. Jangan khawatir, apalagi kamu SMA. Tidak sekolah pun bisa. Tapi ya harus nanti, wah anak sekolah berarti mending sekolah wae gitu kan. Enggak. Tetap pendidikan lebih tinggi, itu lebih akan apa? Pola pikir kita akan luas. Contoh dulu, ya kan? Pak Teguh dalam merintis karirnya juga di saat dulu ekonominya kurang ya dari SMA kita kerja. Nah, di saat kita bekerja ini jangan anggap kamu cari uang. Nah, di saat kamu bekerja kok cari uang, ya memang bener ya. Kerja ini golek duit, ya kan? Memang betul. Tapi itu nomor 70, nomor 70. Yang benar gimana? Cari bekerja itu adalah di saat Anda ada sekolah gratis, ya kan? Sekolah gratis. Mungkin Anda bekerja di garmen, mungkin di pabrik kardus atau di apa gitu. Di saat Anda bekerja itu Anda belajar apa? Lihat pimpinanmu, itu kok bisa ngatur orang gini. Nah itu lama-lama kan kamu harus bisa apa? Ngatur dirimu sendiri, ngatur orang lain. Nah di saat nanti kamu jadi karirnya naik, bisa ngatur orang lain, itu pembelajaran yang berharga. Nah, jadi kalau kita paling sulit itu menurut kamu masih modal, ya kan? Iya. Tidak. Yang paling sulit itu kamu bisa menggerakkan orang, itu paling sulit. Uang bisa, kita punya sertifikat, kita punya motor, kita itu dipinjamkan ke bank, kita dapat modal itu mudah. Saat ini mudah cari modal. Nggak usah modal gitu. Sekarang kan gajinya karyawan tinggi-tinggi, ya kan? Gajinya gede-gede, apalagi masih bujang-bujang kayak gini. Kan paling sebulan butuh 500 lah. Sing ora pedi. Yang enggak perawatan ya, maaf nih. Di situ pasti tabunganmu tinggi. Coba kalau kamu bisa nabung per bulan itu 1 juta. Setahun berapa? 12 juta. 12 juta kali 3 tahun. 36 juta. 36 juta udah cukup untuk buat modal. Udah cukup buat modal. Ya kan? Sedangkan rata-rata sekarang gaji ya. Rata-rata di atas mesti sebulan itu di atas 2 juta. Iya enggak? Di atas 2 juta. Kalau 1 juta untuk hidup, ojek bujang, kadang makan melu orang tua. Ya? Kamu tabung, pokoknya kamu nabung itu kayak orang kayak orang seolah-olah kamu tuh pinjem. Jadi seolah-olah kamu tuh pinjem. Jadi kamu harus sama dipaksa. Jadi habis begitu dapat bayaran, contoh mana bayarannya mingguan. Oh, berarti setiap minggu kamu harus bisa nabung 250. Berarti nanti kalau kali 4 kan udah 1 juta. Nah, 1 juta itu kali 12. Sudah 12 juta. 3 tahun 36. 5 tahun berapa? 80 juta. 180. 5 tahun 180. Oh, orang mungkin. 12 60. 60 juta. Nah, jadi 5 tahun aja sudah 60 juta. Sedangkan Anda lulus SMA langsung kerja. Itu 5 tahun lulus SMA itu umur 18. 18 19 20 21 22. 22 mosok mau nikah standar kan anak modern harusnya umur 25. Betul nggak? Di sini Anda sebelum nikah sudah punya bisa 60 juta bisa buat usaha. Ya kan? Buat usaha mungkin buka salon atau mungkin jualan. Ya kan? Apalagi sekarang coba lihat di YouTube itu. Nah, anggar orang berkreasi ya kan? Bikin kayak pisang saja, iris gorengin. Nah, kamu pisang nggak bawa cemplungin gelepong kok. Ya murah. Nah, dibikin kayak kipas gitu. Kipas, kasih coklat, kasih apa. Itu sudah
lumayan tuh. Kemarin saya tanya, omsetnya itu 1 juta kalau sepi, lumayan loh, ya kan? Dan usaha kan tidak harus usaha itu besar, dari kecil dulu. Nah seperti itu. Oh ternyata apa? Kalau kita mau menabung, mau belajar, begini sedikit masih bisa jadi wirasawan, ya kan? Mungkin apa banyak sekali. Jadi gini, jadilah karyawan untuk belajar, untuk menabung, untuk apa? Disiplin. Karyawan kan jam 7 wajib jam 7 datang, betul nggak? Jadi itu di situ 3 itu tadi. Jadilah karyawan untuk apa? Untuk belajar disiplin, ya kan? Mengembangkan ilmu di dalam sekolah kamu untuk ke praktek. Yang kedua menabung. Yang ketiga apa? Tadi belajar tentang apa? Bisnis di saat Anda bekerja. Belajar. Nah, di saat nanti kamu sudah bekerja, kamu keluar, jangan sampai apa? Jadi karyawan lagi, tapi apa? Jadi bos, gitu. Nah, begitu Anda jadi bos buka kios. Kios itu kan kalau sewa kan ada yang 10 juta, ya kan? Ada. Di situ mungkin kios kudung. Nah, kudung ini orang pakai kudung nggak mungkin loh. Mau di kudung wakil loh, jenang kudung sih, iya kan? Nah, itu seperti itu. Mungkin apa yang hari-harian seperti itu. Nah, di situ nanti dikembangkan, maka lama-lama kamu jadi apa? Otomatis jadi bos. Masih bujang sudah jadi bos. Kira-kira yang mau mendekat kamu itu siapa? Iya kan? Otomatis lah. Bisa juga anak-anak pengangguran bisa juga, tapi apa? Ya harus kamu kasih syarat. Oh masa kamu tidak malu sama saya, sama aku? Mau aku aja punya usaha. Masa kamu mau pengangguran? Kan itu. Nah, di saat tadi, oh mungkin aku 22 udah sukses bikin usaha. Nah, di situ masih ada jeda 3 tahun. Nah, 3 tahun. Karena nikah butuh 25, anak modern toh. Ya kan? Bisa buat kuliah enggak tadi? Kuliah bisa. Ambil ekstension, ambil yang sekolah sore. Loh, enggak sengaja dia jadi bos. Dia saya kerja. Pak itu dulu juga sama. Saya kerja di pabrik. Begitu tabungan saya juga udah cukup, saya harus bikin usaha. Begitu bikin usaha, saya jalan-jalan sambil kuliah. Ya kan? Alhamdulillah bisa S2. Ya kan? SH-MH. Nah, di situ kan kita tidak tahu. Perjalanan itu apa tadi? Jika kita ini hidup kita tidak kita ganjil sendiri, pasti akan apa? Berputar di situ. Ya, paham toh? Gampang toh? Oke, Mbak Dian masih bingung. Jadi kita kan nggak usah minder ya sama yang di atas kita ya, karena siapapun bisa kalau ada kemauan jadi berusaha gitu kan. Nah, untuk pesannya sih Pak buat kita semua, semisal nih nanti kita bisa jadi pengusaha, jiwa pengusaha yang bagaimana sih yang harus kita lakukan? Gini, meskipun kita sudah jadi bos, jangan sekali-kali pasang status kita bos. Ya, anggap kamu tuh bekerja. Anggap kamu bekerja. Lain kalau saya bicara di manapun tempat, dan itu tidak hanya asal saya lesan, bahwa perusahaan saya ini bukan milik saya, miliknya Allah. Nah, kalau sudah kita terapkan diri kita tuh sebagai karyawan, apalagi bos kita siapa? Allah. Kita akan apa? Akan sungguh-sungguh pasti. Seperti kita pada waktu sholat kan sungguh-sungguh kan? Nah, pada bekerja sama. Saya sungguh-sungguh. Yang kedua apa? Kita masih disiplin, ya kan? Yang ketiga lagi, kita
asal ngambil apa? Ngambil uang. Ya kan akan kita jaga betul. Yang berikutnya lagi apa? Tadi, jadilah kita pemimpin. Itu kunci pokok. Jadi dimanapun tempat kamu, jadilah pemimpin, bukan jadi bos. Kalau bos itu kamu tahu apa? Kadang tawon madu, semut, rayap, itu ada bosnya enggak? Nah, bosnya kan turah-turu. Apa ya kan? Tapi kalau pemimpin apa? Menggerakkan, berpikir tentang semua yang ada dalam bagian dia. Jadi jangan sampai begitu nanti bagian jadi bos, jangan kali-kali wah aku bos. Nah itu jangan. Tapi Pak tetap bekerja. Jadi pemimpin yang baik dan selalu apa? Memikirkan karyawan, bahwa kita yakinlah rezekinya karyawan itu dari Allah dilewatkan ke. Nah kalau ingin Allah itu memberikan nitipi lagi amanah yang lebih besar, berarti apa? Yang kecil itu diperhatikan. Begitu yang kecil diperhatikan, akhirnya apa? Allah akan contoh ilangnya roh muncul kue. Gak usah ngono. Kayak gini baik gampang, paling gampang gini. Anda suruh moto koncomu sekarang, habis itu kamu busak semua, kamu biasa, nanti lihat bagus banget. Ya, bisa kamu pakai contoh pakai itu. Fungsi dari gigimu itu untuk apa? Enggak, nah aku lihat begini. Sorry maaf Pak Teguh kayak gini kok Mas. Enggak lihat lain apa. Ini loh. Contoh kamu. Di saat dulu kamu belum kayak gini, kamu enjoy enggak? Ya kan? Di saat kamu begitu pakai kayak gitu, kamu malah apa? Malah kadang isin, kadang gini, kadang nggak pede tuh. Di situ. Dia ngomongin, Pak Teguh punya uang. Anda kamu tak kasih, tak modeli. Mungkin dimodeli tadi 50 juta. Begitu kamu amanah, ya kan? Pasti apa? Jujur, ya kan? Amanah, ya. Akhirnya apa? Pasti ditambah. Pasti kan ditambahin modal lagi, ya. Tambah 50 juta. Akhirnya modelnya jadi 100. Nah, akan lebih besar lagi, ya kan? Sama. Kalau Allah pada saat kamu buka, seolah-olah bahwa kamu adalah karyawannya Allah yang dapat amanah. Di situ kamu kalau diamanai saat ini modal 50, besok akan nggak tahu. Bila kasih keuntungan yang besar, terus apa? Bisa menambah modal yang tipnya sebenarnya jangan pernah menganggap diri kita bos. Meskipun kita sudah jadi bos, apalagi kita kok jadi karyawan. Kadang kita seperti itu enggak? Akhirnya jadi karyawan, akhirnya jadi apa? Kepala regu, apa? Supervisor, wes ngebos. Ya? Nah itulah. Kita. Nah, akhirnya mau boros. Kayak saya nabung. Ya kan? Apalagi kalau sudah ngangkep bos pakai akhirnya apa? Ada judi. Ya kan? Dan sebagainya. Sing aneh-aneh. Akhirnya gajinya apa? Main. Nah kalau main akhirnya apa? Selamanya jadi karyawan. Jadi kamu sendiri ini perempuan. Wanita itu wajib untuk berdandan wajib. Tapi kalau berlebihan, kira-kira gimana? Nggak ada baik. Namanya pemborosan. Begitu nanti kamu di dalam bujang kamu bisa pemborosan. Begitu kamu rumah tangga nanti nggak bisa
nih ya kan nggak bisa nabung, kamu boros, ini suamimu juga marah. Nah, di situ akan apa? Tidak harmonis, ya kan? Itu ya, dan waktu nanti ketemu lagi. Intinya itu Mbak Dian, dan semuanya kalau kita mau sukses jadi dari karyawan mau jadi pengusaha, itu kuncinya tadi jangan lupa nabung ya. Pokoknya utama itu mau belajar di saat Anda bekerja itu harus belajar apa? Disiplin, belajar sama yang lebih tinggi ilmunya, belajar. Ibaratkan HP, kalau HP ini memorinya sudah penuh, kira-kira bisa masuk? Bisa. Tidak bisa. Akan lebih berfungsi kalau memorinya tidak penuh, akhirnya bisa aplikasi yang lain bisa masuk, akan lebih pintar. Yang kedua apa tadi? Kita bisa menabung, menyisihkan uang, menabung sebagai modal kita akan datang. Yang berikutnya lagi apa? Belajar disiplin. 3 poin itu dipakai bisa. Tidak harus kita tuh dari keluarga kaya, ya, dari kita punya dari warisan, tidak. Dari kita sendiri bisa. Apapun usahanya, yang penting halal. Nah Pak, kalau tiba-tiba saya rugi Pak, tiba-tiba saya ini tidak jalan, modal saya habis. Disitulah saat jangan kamu terus putus asa. Di saat kita itu rugi atau di saat kita itu gagal adalah awal kita berhasil. Gagal itu di situ ada apa? Penyebab. Biasanya ada penyebabnya. Nah, di situ. Gagal itu ada penyebab. Ya. Nah, di situ kalau apa? Karena ada penyebabnya kan. Nah, di situ ya. Oh, kalau gini aku kemarin gagal. Besok seandainya kita bisnis lagi, jangan seperti itu. Pokoknya intinya kalau tadi dikasih 3 bapak, tambah 1, jangan pernah putus asa. Karena begitu Anda mulai usaha, itu biasanya apa? Gagal dulu. Tapi tidak berhasil bisa. Mesti gagal dulu. Tapi tadi yang tabah, sabar, yang tetap berusaha, ingin berusaha, saya yakin akan bisa. Ya. Kapan besok nanti kalau kamu punya ide apa, Pak, aku punya ide seperti ini, bisa ketemu lagi. Seperti teman-teman saya kemarin itu sekarang sudah bisa jadi punya kayak bikin kursi, bikin kusen, itu seperti itu. Dulu juga sama, SD tidak lulus, jadi karyawan, ya saya omongin Pak, kamu seperti ini. Akhirnya sekarang sudah bisa buka usaha sendiri. Ada yang buka rumah makan soto, ada yang buka apa, sesuai apa. Yang pertama kali apa? Tadi dari diri kita sendiri. Jangan apa? Putus asa dan meniru. Wah, kayak salon. Wah, aku salon. Nggak gitu. Kita punya kemampuan apa, punya jiwa di apa, itulah yang harus dikembangkan. Jangan kamu malu isinan dan pendiam, buka warung, kira-kira orang jual jajan ya kan? Gue dandan orang iso, masa mau buka salon, betul nggak? Nah itu seperti nanti disesuaikan dengan kemauan kita. Kan di situ jangan kadang kalau lihat teknologi YouTube itu di situ lihat. Di situ ada kisah-kisah tuh. Ada kisah-kisah yang sukses, ya kan? Tips sukses dulunya apa itu pelajari semua. Jangan sampai Anda sebagai generasi penerus bangsa cita-citanya cuma satu, ibu rumah tangga, ya kan? Jangan. Jadi kalau bisa harus sukses, bisa membantu suami,
mengelola bisnis. Tati kan itu. Tati yang megang pabrik kardusnya, ya kan? Anaknya Pak Teguh megang kontraktornya, ada yang megang sapi, ya kan? Pak Teguh yang megang muter-muter gangsingan, ya kan? Nah, itu seperti itu. Nanti pembagian tugas seperti itu. Nah, kalau bisa gitu gimana Pak? Ya dari mudanya kamu harus bekerja, dan mindset otak ini harus apa? Jangan sekali-kali punya cita-cita jadi ibu rumah tangga. Aja, saya dari ibu rumah tangga jadi ambil. Tidak ada semua. Bagus, ya. Jangan punya ibu rumah tangga. Ya emang ibu rumah tangga, tapi apa? Harus juga punya usaha, punya pekerjaan, punya apa? Oh enggak, kudu nganyar. Ya di situ punya kegiatan lah. Wanita begitu ada kegiatan, insya Allah apa? Awet muda. Tapi kalau hanya di rumah, isinya apa? Isinya cemburu. Ya kan? Nah, coba nanti buktikan kalau kamu hanya di rumah, mesti apa? Suamimu pulang terlambat marah-marah, ya kan? Udah ngasih uang marah-marah. Beda kalau kamu punya gaji sendiri, ya kan? Santai, nyantai, enggak kan apa? Gitu, ya. Dan waktu kita ketemu lagi. Terima kasih.